hari ini saya mau menyampaikan satu judul khotbah, izinkan saya, yaitu aku mau tetap bersuka cita. Amin. Kita mau tetap bersuka cita. Dan biarlah ini yang menjadi perbedaan kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Amin. Kita mungkin menghadapi namanya masalah. Kita mungkin menghadapi namanya tantangan, karena namanya orang manusia hidup di dunia ini, mau ditengking-tengking masalah tetap datang. Karena kita masih hidup di dunia ini, jadi pasti ada masalah, ada persoalan, dan semua orang pasti menghadapi itu semua orang pasti mengalami itu semua. Tapi biarlah yang membuat perbedaan, orang di luar sana melihat kita dan mereka bilang begini, saya punya masalah, kamu punya masalah, tapi bedanya, kenapa kok kamu bisa tetap semangat? Amin. Kok bedanya kamu tetap punya pengharapan? Kok bedanya kamu tetap bisa bergembira? Kok bedanya kamu tetap bisa berkata-kata sesuatu yang baik dan mengucap syukur? Apa rahasianya? Di situ kita bisa bilang, karena kita punya Tuhan Yesus yang lebih baik bagi hidupku. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, saya percaya juga Bapak Ibu Saudara waktu masuk ke ruangan ini disambut oleh Asyir ya. Dan saya percaya asyirnya itu penuh dengan senyum. Amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang tadinya sedang dalam kondisi galau begitu ya. Sedang dalam kondisi mungkin pusing ya dengan urusan-urusan atau apapun masalah yang sedang dihadapi. Tapi waktu datang melihat disenyumin, saya percaya Bapak Ibu Saudara kembali semangat. Amin. Bapak Ibu Saudara kembali bersuka cita. Memang kita nggak bisa pungkiri di dalam kehidupan kita, seringkali kita memperhatikan kelemahan-kelemahan kita. Seringkali kita memperhatikan struggle dalam hidup kita. Mungkin struggle dalam masalah pekerjaan, struggle dalam masalah usaha, rumah tangga, keluarga. Dan mungkin kita juga fokus kepada kebutuhan hidup kita. Aduh, saya masih juga kurang, saya masih punya banyak keperluan, saya masih punya banyak kebutuhan. Dan dalam perjalanan kehidupan kita, siapa yang tidak pernah kecewa Bapak Ibu? Ada yang gak pernah kecewa? Ada yang gak pernah sakit hati? Ada? Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang gak pernah boleh angkat tangan. Pasti pernah semua ya. Saya pun mengalami hal yang sama. Saya pernah kecewa, saya pernah yang namanya kepahitan. Dan kadang-kadang masalah-masalah seperti itu bisa membuat kita kehilangan semangat, bisa membuat kita kehilangan sukacita. Nah, salah satu penelitian daripada petinggi daripada gereja yang ada di Amerika, mereka mau melihat apa yang membuat ada beberapa orang yang tadinya mereka begitu rajin ke gereja, mereka melayani di gereja, tapi kemudian mereka memutuskan untuk keluar dari gereja dan bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Dan ternyata waktu diteliti dan alasan yang paling banyak, alasan yang paling besar adalah mereka kecewa kepada kehidupan. Dan ketika mereka kecewa kepada kehidupan, akhirnya mereka kecewa kepada Tuhan dan membuat mereka meninggalkan Tuhan. Tapi biarlah saya percaya di tempat ini kita semua, kita mau setia sampai akhir. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Amin. Karena ada sukacita Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, beberapa tahun yang lalu kita pernah dikejutkan ada seorang komedian terkenal ya, dunia. Dia sepanjang karirnya berusaha untuk membuat orang tertawa, berusaha membuat orang berbahagia, berusaha membuat orang bersuka cita. Dan dia diakui, dia berhasil. Orang senang dengan apa yang dia tampilkan. Orang senang dengan karya-karya yang dia kerjakan. Dan orang mengakui dan berkata bahwa ya, dia adalah komedian nomor 1 di dunia. Tetapi satu kali ada sebuah berita yang mengejutkan karena dia mengakhiri kehidupannya dengan tragis. Kenapa? Karena dia stres. Jadi bayangkan, hidup dia berusaha membuat orang bahagia, tapi ternyata di dalam dirinya dia struggle untuk berbahagia. Dia struggle untuk bersukacita. Maka itu benar firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Maka itu penting sekali ada sukacita di dalam diri kita. Sukacita itulah yang membuat kita tetap kuat dalam menghadapi tantangan apapun.
yang membuat kita tetap punya pengharapan dalam menghadapi masalah apapun, yang membuat kita tetap yakin Tuhan pasti akan tolong kehidupan setiap kita. Next, Filipi 4 ayat yang keempat berkata demikian. Filipi 4 ayat yang keempat, yuk kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Sekalian kita mau memperkatakan ini, kita mau memotivasi diri kita untuk kita boleh mengalami firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Yuk kita ngomong sekali lagi ya. Ayo perkatakan kepada diri kita dengan semangat, dengan yakin, dan saya percaya sukacita Tuhan penuh atas kita. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, diberikan penekanan sampai 2 kali. Nah, ayat ini ditulis oleh Paulus. Dia menulis salah satu bagian ini sebagai surat untuk umat Tuhan. Dan waktu Paulus menulis ini, Paulus bukan dalam kondisi baik. Paulus bukan dalam kondisi yang nyaman. Paulus sedang tertekan di dalam penjara. Tapi dia tetap bisa memotivasi orang yang di luar penjara untuk bersukacita. Bahkan bukan hanya bersukacita, ditekankan sekali lagi bersukacitalah. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Seorang ternyata yang lingkungannya tidak mendukung, itu tidak mengurangi sukacita yang ada di dalam dirinya. Sekalipun lingkungan mungkin adalah lingkungan yang tidak sesuai dengan harapan, tetapi ternyata itu tidak mempengaruhi apa yang ada di dalam dirinya. Jadi kita percaya orang yang bersukacita menghadapi apapun pasti tetap kuat. Amin. Pasti tetap punya pengharapan. Nah, apa itu sukacita? Next. Nah, apa ya sukacita yang dimaksud? Dari bahasa aslinya, maksudnya, pengertiannya adalah begini. Rasa senang yang tidak tergantung oleh situasi dan kondisi. Tetapi karena didasari percaya akan kasih, anugerah, dan penyertaan Allah dalam hidup kita. Amin. Jadi sukacita di sini bukan dipengaruhi oleh keadaan. Sukacita bukan dipengaruhi oleh apakah kita dapat berkat atau tidak dapat berkat, apakah kita dapat mujizat atau tidak dapat mujizat. Tetapi sekalipun kita belum dapat mujizat, hati kita tetap percaya kepada kasih Tuhan. Amin. Sekalipun kita belum dapat berkat, kita tetap yakin bahwa Tuhan menyertai setiap langkah demi langkah kehidupan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, tapi Dia akan mengangkat dan Dia akan menopang dengan tangannya. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini yang mau bersukacita lebih lagi boleh angkat tangannya? Nah, minimal dilihat dari senyumnya. Boleh lihat kiri kanannya, berikan senyum lagi yang terbaik. Amin. Yakinkan bahwa ada Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sukacita kita penuh karena anugerah, kebaikan, kemurahan Tuhan. Nah, maka itu bagaimana untuk kita bisa tetap bersukacita, tetap bisa terjaga di dalam hati kita. Yang pertama, next. Kita nggak bisa jauh dari sumber sukacita, yaitu Tuhan. Maka itu nggak bisa lain. Kalau kita mau tetap bersukacita, kalau kita mau tetap di dalam diri kita penuh dengan semangat, penuh dengan pengharapan, kita harus melekat dengan sumber segala sumber, yaitu Tuhan. Nah, seringkali mungkin kita bilang gini, udah tahu intim sama Tuhan. Tapi masalahnya, intim gak kita sama Tuhan? Berapa banyak kita baca Alkitab? Berapa banyak kita meluangkan waktu untuk berdoa? Tapi bukan hanya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Berapa banyak kita boleh merasakan Tuhan dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Biarlah ini menjadi perenungan kita. Mungkin kita udah tahulah intim dengan Tuhan. Tapi maukah kita lebih lagi, kita merenungkan, kita menyadari seberapa jauh kita betul-betul boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Next. Nah, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19 berkata begini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi dengan kata lain saya mau katakan kita dapat mengasihi karena Allah yang lebih dahulu mengasihi kita.
Dan kita tidak akan bisa mengasihi kalau kita tidak pernah mengalami dan merasakan dan menyadari kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Next. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sederhana, bagaimana kita bisa berbuah kalau kita tidak melekat kepada sumber daripada buah itu, yaitu Tuhan. Maka itu kita hanya bisa bersuka cita waktu kita dekat dengan sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Maka itu kenapa kita bangun pagi-pagi. Nah, yang pertama kita cari siapa? Yang pertama kita cari apa? Maka itu terus diajarkan, ayo saat teduh. Ayo bangun kehidupan doa, pujian, penyembahan. Ayo baca Alkitab, baca firman. Intinya, tujuannya adalah satu, yaitu supaya kita melekat kepada sumber sukacita itu. Melekat kepada sumber kasih itu. Kita ibadah bukan hanya rutinitas. Kita ibadah bukan hanya kewajiban. Kita ibadah bukan hanya karena kita orang Kristen. Tapi rindukan waktu kita ibadah, kita semua mengalami jamahan Tuhan. Amin. Kita mengalami kekuatan Tuhan. Datang ke tempat ini, puji Tuhan yang dapat mujizat. Puji Tuhan yang dapat jawaban doa. Puji Tuhan yang dapat berkat. Tapi puji Tuhan juga yang dapat kekuatan dari Tuhan. Sekalipun mungkin masalah belum selesai. Puji Tuhan mendapatkan apa? Mendapatkan solusi ya untuk setiap masalah persoalan yang sedang dihadapi. Jadi betul-betul ibadah bukan hanya rutinitas, ibadah kita mengalami perjumpaan, kita mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Maka itu setiap pagi Bapak Ibu sebelum memulai hari, saya saat teduh, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang begini, saya buka hati saya Tuhan, penuhi hati saya dengan kasih Tuhan, penuhi hati saya dengan sukacita Tuhan. Karena saya sadar waktu saya keluar dari tempat ini mungkin ada hal-hal yang tidak seperti apa yang saya harapkan. Tidak seideal yang saya harapkan. Biarlah hati saya tetap memiliki pengharapan. Hati saya tetap memegang Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya hari-hari ini ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat media sosial ya, apa-apa gampang diviralkan. Betul ya? Ya kan? Ribut sedikit diviralkan, melanggar sedikit diviralkan begitu ya. Tinggal ditunjukkan ke media, wah itu bisa jadi masalah besar begitu ya. Masalah besar. Saya ingat Bapak Ibu Saudara satu kali waktu saya mau pergi melayani ke satu tempat. Dan kemudian saya menaiki kendaraan dan ketika ada di lampu stopan, nah saya sedang mau jalan untuk jalan. Tiba-tiba mobil di depan saya itu mundur. Wah, saya kaget kan. Wah, jangan sampai dia nabrak saya. Jadi saya klakson gitu kan. Dan klakson begitu ya. Nah, nggak tahu tuh, nggak tahu kena apa enggak begitu ya. Kok saya rasa udah nempel banget, tapi ya sudahlah. Dia mungkin sadar dengan klakson saya dan kemudian dia maju. Ya begitu maju. Ya sudahlah. Akhirnya saya maju. Nah, waktu saya maju, di depan saya lihat dia memelankan kendaraannya seperti nunggu saya begitu ya. Wah, saya sudah siap-siap begitu ya. Ini kalau dia marah ya. Ini kalau dia negur saya mau bilang yang masalah itu dia begitu ya. Nah, jadi saya sudah mempersiapkan hati dan diri saya begitu ya. Kalau ada apa-apa begitu ya, saya siap untuk ribut. Lupa saya mau melayani begitu ya. Pelayanannya nanti tentang sabar lagi begitu ya. Nah kemudian akhirnya saya lihat, saya coba dia lagi pelan gitu, saya coba ke sampingnya. Nah coba lihat nih, dia buka jendela nggak? Ternyata dia nggak buka jendela. Oh ya sudah, akhirnya saya jalan terus. Dia di samping saya, berhenti ada stopan lagi, berhenti di samping saya lihat dia lagi begitu ya. Kacanya agak gelap gitu ya. Jadi saya lihat, wah dia lihat nggak ya saya begitu ya.
Nah, saya tetap standby, saya tetap tunggu, saya tetap ya awas kalau dia turun begitu ya. Lalu akhirnya stopan lagi menyala dan kita lampu hijau menyala, kita maju lagi dan waktu maju kok dia tetap arahnya sama-sama saya begitu ya. Saya jadi mikir jangan-jangan jemaat lagi begitu ya. Waduh, kalau jemaat luar biasa begitu ya. Khotbahnya tentang sabar lagi begitu ya. Wah, tapi ternyata dia lurus, saya belok. Oh ternyata bukan jemaat. Nah saya berpikir bisa aja pada saat itu kalau dia tiba-tiba turun marah-marah dan akhirnya saya marah-marah juga dan akhirnya terjadi keributan dan waktu terjadi keributan ada orang lain yang memviralkan, yang memvideokan dan kemudian masuk ke media sosial dan kemudian ada yang mengenal saya dan bilang, loh itu kan pendeta Tirta begitu ya. Wah itu hamba Tuhan itu, kalau khotbahnya tentang kasih, tentang apa? Tentang sukacita, tentang kesabaran. Ternyata bisa ribut juga di jalanan begitu ya. Jadi ada banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa menjadi proses. Dan kita tahu bahwa kita perlu kekuatan yang dari dalam. Sekalipun kita menghadapi seperti itu, kita tetap bisa bersikap, kita tetap bisa merespon dengan baik, kita tetap bisa bereaksi dengan benar. Amin. Amin. Maka itu sekali lagi nggak bisa lain. Mau tetap bersukacita, ayo bangun kehidupan yang semakin kuat, intim dengan segala sumber, yaitu Tuhan. Nah, saya diberkati dengan satu pujian lama Bapak Ibu Saudara. Nah mungkin pernah dengar, pasti Bapak Ibu Saudara tahu lagu ini. Lagu ini bunyinya seperti ini. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum karena kasih-Nya. Tahu pujian ini ya? Tahu ya? Nah, saya memperhatikan dan merenungkan, bagus tuh sebetulnya kata-katanya. Di situ kalau nanti Bapak Ibu Saudara coba search di YouTube ya pujian ini, dan depannya dikatakan begini, kalau kamu letih lesu, kalau kamu sedang berbeban berat, berkat Tuhan, mari hitunglah. Nah, jadi mulai hitung berkat Tuhan. Maka kau akan kagum oleh kasih Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita bangun pagi-pagi, lalu kita mulai gini, pagi lagi, aduh ke gereja lagi, aduh masalah lagi, aduh capek, aduh dan aduh. Maka kita akan melihat masalah semakin besar dalam hidup kita, betul? Tapi kalau kita bangun pagi dan kita, aduh terima kasih Tuhan, puji Tuhan, saya bisa bangun dengan baik, bernafas dengan baik. Terima kasih Tuhan, saya boleh merasakan betapa besar kasih Tuhan. Terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk anak-anak, terima kasih untuk kehidupan yang baru yang kau berikan. Aku mengucap syukur Tuhan, maka kita akan melihat kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Jadi betul, waktu kita menghitung berkat, kita akan menyadari kasih Tuhan. Tapi waktu kita menghitung masalah, kita akan melihat justru masalah semakin besar dalam kehidupan setiap kita. Jadi betul, waktu kita menyadari kasih Tuhan, di sana kita bisa lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin. Kita beribadah karena kita mau bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita beribadah karena kita mau memuji-muji Tuhan, karena Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah yang telah mengasihi kita, Dialah yang telah mengangkat kita, Dia yang telah menebus setiap dosa dan pelanggaran kita, dan Dia telah melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya. Bukankah kita adalah orang-orang yang beruntung? Amin, Bapak Ibu, amin. Kalau kita memiliki hati seperti ini, saya percaya kita memberi bukan karena takut tidak diberi, tapi kita memberi karena kita tahu kita sudah diberi banyak oleh Tuhan. Amin. Kita beribadah dengan sukacita, dengan semangat, karena kita tahu hari yang baru itu Tuhan yang berikan. Kalau Tuhan berikan hari yang baru, Tuhan berikan semangat yang baru, Tuhan berikan pengharapan yang baru, masalah persoalan apapun ada di tangan Tuhan, dan Tuhan pasti akan bantu kita untuk selesaikan semuanya itu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa terus membangun sikap hati yang
penuh dengan sukacita. Yang kedua, next. Biarlah kita memiliki mindset yang benar. Apa itu mindset? Next. Mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang dapat mempengaruhi perilaku dan sifat seseorang dalam menghadapi situasi dalam hidup. Semuanya dimulai dari mindset. Jadi mindset adalah bagaimana cara berpikir kita. Cara berpikir menentukan cara pandang kita. Cara pandang menentukan perasaan atau keyakinan yang akan kita terima. Perasaan dan keyakinan yang akan kita terima itu mempengaruhi respon dan reaksi yang akan kita lakukan. Respon dan reaksi yang akan kita lakukan itu menentukan hasil yang akan kita terima dalam kehidupan. Ternyata semua dimulai dari cara berpikir kita. Maka itu firman Tuhan katakan, hendaklah engkau tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Berubahlah cara berpikirmu, supaya engkau mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Karena engkau milik Kristus, maka pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, semua berbicara pikiran. Karena pikiran itu menentukan perasaan dan keyakinan. Perasaan dan keyakinan menentukan tindakan. Tindakan akan menentukan hasil yang akan kita terima. Nah, saya ingat Bapak Ibu, satu saat saya diminta tolong untuk menjemput seorang hamba Tuhan yang akan melayani di gereja. Dan karena satu hal saya nggak bisa, saya harus pergi melayani. Jadi saya minta rekan saya untuk menjemput. Nah, rekan saya tanya, pesawatnya tiba jam berapa? Jam 10 saya bilang. Oke, setengah 10 saya sudah standby, dia bilang begitu. Nah, benar, dia setengah 10 standby dengan driver dan kemudian dia dengar ya, karena di Bandung itu kan bandaranya waktu itu nggak terlalu besar ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada penjemputan ya, maka itu crowded sekali, jadi harus ngantri, jadi harus benar-benar prepare supaya tepat pada waktunya. Jadi nggak bisa karena tempat parkirnya juga begitu penuh. Nah, jadi dia sudah standby dan waktu dia dengar, oh jam 10, nah ini ada suara pesawatnya sudah mendarat. Dan akhirnya dia cepat suruh drivernya untuk menuju ke tempat penjemputan. Dan waktu dia turun, dia siap standby untuk jemput, dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, dia lihat-lihat, dia cari-cari. Ternyata selama dia di dalam, pembicaranya atau hamba Tuhannya itu ternyata sudah keluar. Jadi tunggu di luar. Ya jadi nggak pernah ketemu dong, betul nggak? Yang jemputnya ke dalam, hamba Tuhannya ke luar. Nah kemudian rekan saya ini dia keluar, akhirnya dia keluar, itu nggak begitu lama, sekitar 5-10 menit. Karena dia nggak tahu kenapa tiba-tiba berpikir udah saya mending tunggu di luar. Jadi waktu dia tunggu keluar dia lihat itu hamba Tuhannya. Jadi dia lari ke hamba Tuhan itu dan bilang begini, shalom Pak, maaf saya tadi tunggu di dalam. Tahu nggak hamba Tuhan ini apa? Hamba Tuhan harus gini, gimana sih? Kemana aja kamu? Dimarahin rekan saya. Ini bagaimana pelayanannya seperti ini? Saya sudah tunggu lama di sini. Padahal rekan saya bilang, perasaan baru 5-10 menit begitu ya. Tapi ya sudahlah. Oh ya maaf Pak, maaf. Mana supirnya? Akhirnya supirnya dipanggil, datang supirnya, naik. Nah setelah naik, terus dia tanya, ya Pak maaf Pak, masih pagi mungkin Bapak belum sarapan, mau sarapan? Enggak sarapan. Udah langsung aja kita ke tempat saya menginap begitu ya. Dan akhirnya wah di situ suasana jadi dingin, gak enak. Dan kemudian akhirnya rekan saya bilang begini, oh kalau gitu Pak nanti Bapak lanjutkan sama driver, saya turun di sini saja begitu ya. Karena memang dekat dengan kantor begitu. Dan akhirnya dia turun dan hamba Tuhan ini melanjutkan dengan driver. Nah siangnya rekan saya ketemu sama saya. Sama saya dan rekan saya marah sama saya begitu ya. Ini harusnya tugas lu, harusnya lu yang jemput.
Terus saya bilang, kenapa? Dia ceritain kronologi itu dan kemudian dia bilang begini, gue dimarahin tau gak? Harusnya ini tugas lu, harusnya lu yang jemput. Aduh sorry. Tapi di pikiran saya cuma begini, kenapa harus marah ya? Kan namanya juga pelayanan. Kenapa harus marah ya? Kan juga gak terlalu lama, baru 5-10 menit. Bahkan saya sempat tanya sama rekan saya, bercanda kali saya bilang. Rekan saya bilang gini, enggak, mana mungkin. Kalau bercanda diajak makan pasti mau. Ini diajak makan gak mau begitu ya. Oh kenapa ya begitu ya, kenapa ya. Nah disitulah yang dipikiran saya, kenapa ya harus marah. Namanya juga melayani. Tapi saya berpikir gini, oh mungkin mindset yang ditaruh oleh hamba Tuhan itu, kan saya diundang. Jadi kalau saya diundang, saya datang, layanilah saya dengan baik, hospitality lah saya dengan baik, berikan akomodasi yang terbaik. Jadi ketika dia datang ternyata nggak sesuai dengan mindsetnya, akhirnya reaksinya adalah marah dan menuntut. Marah dan menuntut. Nah, saya pernah Bapak Ibu Saudara, saya melayani di satu kota. Nah, di kota ini ada beberapa cabang gerejanya. Saya pernah ke beberapa cabangnya, tetapi ada satu cabang yang baru yang saya belum pernah ke sana. Nah, satu kali saya diundang ke sana. Nah biasanya kita naik travel kalau ke sana. Jadi naik travel ke sana, berhenti di pool, nanti dijemput begitu ya. Nah kemudian saya datang ke sana, naik travel, saya sudah bilang sama yang kontak personnya, Pak saya naik travel jam segini. Oh oke, kata dia. Nah kemudian saya tibalah di pool, dan kemudian saya lihat, kok belum ada yang jemput. Oh mungkin karena macet, ya sudah nggak apa-apa, saya tunggu saja. Jadi saya tunggu, saya duduk, sambil lihat kalau ada kendaraan yang datang, ini bukan yang jemput, oh bukan, oh ya sudah. Ini bukannya, oh bukan, ya sudah begitu ya. Sampai setengah jam, akhirnya saya, oh ya sudahlah, saya telepon kontak personnya, saya bilang, Pak, shalom, oh ya shalom Pak. Pak, saya sudah ada di pool Pak, saya bilang begitu. Oh iya Pak, langsung aja ke penginapan, dia bilang begitu. Lalu saya tanya gini, oh begitu Pak, baik Pak, penginapannya yang di mana Pak? Oh yang di sini yang biasa. Oh baik Pak, baik. Jadi nggak ada yang jemput saya Pak. Iya, Bapak nyebrang aja, nanti naik Grab ke sana ya, sepenginapan. Nanti malam kita ketemu. Setelah begitu ya sudah, saya bilang gini, oke, siap Pak. Karena namanya juga pelayanan. Amin. Buat saya itu nggak akan mengurangi sukacita saya, kenapa saya harus marah. Namanya juga pelayanan, karena mindset saya adalah mindset saya pelayanan. Amin. Jadi mindset menentukan perasaan. Perasaan menentukan tindakan. Nah, bicara pelayanan Bapak Ibu ada banyak sekali hal-hal yang menarik begitu. Tapi pengalaman ini adalah sebuah pengalaman yang justru membuat kita semakin kuat, yang membuat kita semakin bisa menjadi berkat. Saya pernah pelayanan di satu gereja di luar pulau Bapak Ibu. Nah di luar pulau itu hari Minggu saya pelayanan, hari Seninnya pulang begitu ya. Senin pulang naik pesawat itu jam 9. Pesawat jam 9 biasanya transit Surabaya, lalu sampai ke kota Bandung itu jam 11 siang. Jam 11 siang. Nah, saya waktu itu jadi udah standby setengah 9 karena memang bandaranya nggak terlalu besar, jadi bisa nggak terlalu harus jauh-jauh waktu. Jadi saya jam setengah 9 sudah sampai di bandara, sudah check in dan siap-siap untuk berangkat jam 9. Saya duduk di ruang tunggu, nggak dipanggil-panggil Bapak Ibu. Nggak dipanggil-panggil, lama banget gitu. Akhirnya saya tanya, maaf, ini pesawat yang ini berangkat jam berapa? Oh maaf Pak, ada delay, harus tunggu Pak. Oh sampai kapan? Oh mungkin jam 11 Pak baru berangkat. Oh oke, nggak apa-apa. Akhirnya saya duduk di situ, wah delay, ya sudahlah delay begitu ya. Duduk, jam 11 nggak dipanggil juga. Dan akhirnya dipanggilnya itu jam 2 siang. 2 siang, oh ya sudah, nggak apa-apa. 2 siang akhirnya transit di Surabaya. Transit di Surabaya mungkin sekitar jam 3 lebih. Nah transit di situ, saya tunggu lagi, ternyata pesawat delay lagi. Pesawat delay lagi dan kemudian saya datang sama customer service-nya, saya tanya, ini kira-kira terbang jam berapa? Oh belum tahu Pak, nanti akan dipanggil, nanti akan diumumkan oleh akhirnya tunggu, ternyata jam 6 sore baru dipanggil. 6 sore dan ternyata 6 sore bukan ke Bandung, tapi ke Semarang.
Jadi bukan ke Bandung, tapi ke Semarang. Nanti dari Semarang baru ke Bandung, Pak. Oh oke, ya sudah, pergi ke Semarang. Dan sampai di Semarang, wah kita beberapa orang mulai ke customer service dan bertanya, kita mau ke Bandung, pesawatnya mana? Lah, pesawat ke Bandung baru juga terbang, Pak. Baru terbang. Lah, jadi kita gimana? Ya sudah Pak, gini aja Pak, gimana kalau hari ini kita kasih hotel, nginep di hotel, besok Pak ada pesawat ke Bandung pagi begitu ya. Atau mau naik kereta api Pak, ada kereta api malam begitu ya, kereta api malam. Akhirnya kita ngobrol, gimana ya baiknya, gimana ya baiknya. Akhirnya ditanya lagi, Pak nggak ada solusi lain? Oh ya sudah, ini ada pesawat terakhir, tapi ke Jakarta. Ke Jakarta. Nah, lah, lalu nanti dari Jakarta bagaimana ke Bandungnya? Naik travel. Oh, oke. Ya sudah akhirnya sepakat semua. Oke, gimana? Oke, ya udah. Akhirnya kita ke Jakarta. Dari Jakarta naik travel. Travel sampailah di pintu tol, dijemput oleh istri saya. Yang harusnya hari Senin jam 11 siang saya nyampe Bandung. Saya sampai Bandung hari Selasa jam 5 subuh. Tapi apa yang saya alami itu enggak mengurangi rasa sukacita saya. Karena namanya juga pelayanan. Ya sudah, jalani saja, terima saja, lakukan saja. Karena di mindset saya, ya sudah, namanya juga pelayanan. Next. Nah mari kita lihat. Kisah Para Rasul 5 ayat 41 berkata begini. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa? Dengan apa? Kenapa gembira? Terima berkat Tuhan, terima mujizat Tuhan, dilayani dengan baik. Kenapa? Karena mereka telah dianggap layak apa? Menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jemaat Makedonia 2 Korintus 8 ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap apakah dalam kondisi baik? Apakah dalam kondisi nyaman? Tapi kenapa? Sekalipun dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kenapa? Karena mereka punya mindset. Mindsetnya apa? Bagi mereka bisa menderita buat Tuhan Yesus adalah kehormatan. Bagi mereka bisa melayani Tuhan sekalipun dalam kondisi yang gak enak, buat mereka adalah kehormatan. Di mindset saya cuma taruh seperti ini. Penderitaan saya, pengorbanan saya, pelayanan saya gak sebanding dengan apa yang mereka alami, dengan apa yang mereka hadapi. Jadi itulah yang membuat saya begini, buat saya. Kesusahan saya masih gak ada apa-apanya dibanding Rasul Paulus. Masih gak ada apa-apanya dengan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Pada saat itu mereka untuk beribadah saja penuh dengan ketakutan. Mereka beribadah penuh dengan aniaya. Kadang-kadang kita beribadah aja cuman datang aja, kadang-kadang males. Baca Alkitab aja kita hanya tinggal buka aja, kadang-kadang males. Mereka untuk bisa baca Alkitab, mereka harus penuh dengan ketakutan, mereka harus sembunyi-sembunyi, mereka harus berusaha untuk menutupi diri mereka karena mereka haus dan rindu untuk baca firman Tuhan, tapi banyak tekanan-tekanan yang mereka hadapi. Tetapi tekanan-tekanan itu tidak membuat hati mereka kehilangan sukacita karena mindset mereka bersyukur, mereka bisa melayani Tuhan yang luar biasa. Bagi saya, penderitaan, pengorbanan, pelayanan saya masih enggak sebanding dengan mereka. Dan pengorbanan saya sangat-sangat tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi hidup saya. Amin. Hidup kita karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa masalah kita enggak ada apa-apanya dibanding kasih Tuhan dalam hidup kita. Tantangan persoalan yang kita hadapi enggak sebanding dengan pengorbanan dan kesakitan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau Tuhan Yesus mau menderita buat hidup kita, percayalah Tuhan enggak mungkin enggak tolong masalah persoalan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Arahkan kepada Tuhan. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib. Amin. Amin. Dan mindset itu yang membuat saya kuat Bapak Ibu.
Waktu saya menghadapi tantangan, saya hanya gini, gak ada apa-apanya lah. Dibanding orang Kristen awal-awal, gak ada apa-apanya. Dibanding orang Kristen yang teraniaya, gak ada apa-apanya. Dibanding Tuhan Yesus yang luar biasa mengasihi saya. Itulah yang membuat saya tetap kuat, tetap punya pengharapan, tetap punya sukacita. Amin. Maka itu mari berubah mindset kita. Amin. Mulailah pikiran yang di atas, bukan yang di bawah. Amin. Gak ada yang tahu hidup manusia Bapak Ibu. Kemarin penyanyi rohani usia 23 tahun dipanggil pulang. Komedian usia 34 tahun dipanggil pulang. Ya, mungkin ada yang sudah lanjut dan berkata, udahlah cukup hidup di dunia ini, udahlah panggil saya, nggak dipanggil-panggil. Tapi ini masih muda, orang bilang begini, wah karirnya masih panjang, masih banyak hal yang bisa dia raih. Ternyata kalau memang sudah waktunya mau diapa-apain juga, pasti akan check out juga Bapak Ibu. Jadi kita perlu menyadari, mau kita berkata, udahlah selama hidup lakukan apa yang saya mau. Selama saya bisa, buat apa yang saya bisa. Kerjakan apa yang saya impikan, apa yang saya cita-citakan. Raih apa yang saya mau. Kita gak pernah tahu hidup manusia. Harus menjadi dasar yang paling kuat. Kita mau pegang Tuhan Yesus dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena gak ada yang pernah tahu hidup manusia. Percayalah Bapak Ibu, saya banyak mendengar kesaksian orang yang awalnya bilang begini, saya gak perlu Tuhan. Untuk apa Tuhan? Gak perlu Tuhan, gak perlu Tuhan. Tapi waktu di akhir hidup mereka semua akhirnya berdoa, Tuhan kalau memang Engkau ada, tolong saya, ampuni saya. Semua berkata seperti itu. Karena buat mereka ketakutan adalah kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi buat kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, Paulus berkata, bagiku mati adalah keuntungan, hidup bagi Kristus. Amin, Bapak Ibu. Gak ada yang tahu. Maka itu biarlah kita terus punya mindset. Kita mau terus melayani Tuhan dengan setia. Percaya kepada Tuhan dengan setia. Next, yang terakhir. Yang ketiga, kalau kita mau tetap memiliki sukacita, kita harus belajar untuk memberi dan melayani. Amin. Memberi dan melayani. Wah, kalau udah bicara memberi dan melayani, kok aminnya kecil ya begitu. Memberi dan melayani. Saya selalu ingat dengan nasihat daripada gembala, almarhum gembala Pak David. Pak David sering menasihati kami seperti ini. Jadi orang jangan cuma terus lihat ke atas. Harus juga lihat ke bawah. Kalau kita terus lihat ke atas, kita akan selalu gini, aduh kok dia punya ini ya, kok dia kaya ya, kok dia berhasil ya, kok dia sukses ya, kok dia begini ya, kok saya enggak ya, kok saya enggak, kok saya enggak. Akhirnya kita menjadi orang yang kecewa. Tapi mulai juga lihat ke bawah. Banyak orang-orang yang hidupnya tidak seberuntung kita. Banyak orang-orang yang perlu uluran tangan, jauh melebihi daripada kita. Justru kalau kita melihat hal itu, kita akan bersyukur dan tetap bersukacita karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Amin. Maka itu hari-hari ini kenapa banyak anak-anak muda stres? Karena anak-anak muda banyak lihat TikTok, banyak lihat media sosial, ya. Berusaha mengaktualisasikan kesuksesan dan keberhasilan dengan punya ini, punya itu. Dapatkan ini, dapatkan itu. Nikmati ini, nikmati itu. Dan kita lihat, aduh kok saya gak seperti ini ya. Kok keluarga saya gak seperti ini ya. Kok papa mama saya gak bisa kasih seperti ini ya. Kok begini, kok begitu, kok begitu. Terus lihat seperti itu. Yang buat akhirnya kita, aduh saya orang paling malang di dunia begitu ya. Tapi waktu kita mulai lihat, ada banyak orang-orang yang perlu uluran tangan. Di situ kita akan bisa melihat bahwa kita adalah orang yang paling beruntung. Amin. Saya diberkati dengan pernyataan daripada Andi F. Noya, Bapak Ibu tahu ya. Andi F. Noya seorang pembawa acara, dia seorang yang sangat memperhatikan orang-orang yang berkebutuhan, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Dan waktu ditanya, kenapa sih Bapak senang melakukan hal itu? Saya gak pernah lupa, dia nyatakan seperti ini. Karena saya pernah miskin, maka itu saya paling susah melihat orang yang susah makan. Nah kita lihat, orang yang menyadari betapa besar kebaikan Tuhan dalam hidupnya, bagaimana Tuhan boleh mengangkat kehidupannya, gak akan pernah lupa
sama orang-orang yang membutuhkan. Nggak pernah lupa sama orang-orang yang terpinggirkan. Maka itu kalau kita menyadari bahwa hidup hanya karena kasih karunia Tuhan, hidup karena Tuhan yang mengangkat kita dari lumpur dosa, kita yang harusnya binasa boleh beroleh kehidupan kekal karena Kristus. Itulah yang membuat kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita nggak akan menjadi orang-orang yang bersungut-sungut. Kita nggak akan menjadi orang yang merasa kurang. Kita nggak akan menjadi orang yang nggak bisa bersyukur. Tapi kita akan terus bersyukur. Tuhan Yesus baik. Bukan karena hebat saya, bukan karena baik saya, tapi karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saya. Amin. Maka itu waktu kita belajar memberi, belajar melayani, kita akan semakin menyadari. Maka itu firman Tuhan katakan kan, adalah lebih baik apa? Memberi daripada menerima. Maksudnya apa? Karena gini, kalau kita hanya mau menerima, kita akan selalu merasa gini, kasihani saya dong, saya orang kasihan, saya orang gak punya, saya orang susahlah hidupmu. Tapi waktu kita mulai gini, Tuhan, saya mau memberkati, saya mau memberkati karena saya sudah diberkati. Amin. Itulah yang membuat kita tetap bisa semangat dan bersyukur buat kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Dan saya percaya inilah salah satu yang mengubah hidup kita kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bukan karena situasi, tapi karena itu mengalir dari dalam hati kita keluar. Ada ucapan syukur, ada sukacita karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita.